Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kings Review ya. Nah, ini kita mau ngupdate lagi terkait dengan R15 elektrik ya, yang sebelumnya kita pernah posting ya secara singkat ya terkait dengan R15 elektrik kita ya. Ini buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya. Jadi kita ini ada R15 ya, motor R15 V2 ya. Ini kita konversi ya guys menjadi motor listrik. Nah, di video kali ini kita mau ngasih tahu ya beberapa update yang dipasang ya di motor ini. Yuk kita langsung aja beberapa fitur ya. Oh ya, sebelumnya untuk spek mekanis ini semuanya sama ya, masih sama dengan orinya. Jadi ini motor masih orinan ya guys. Untuk mekanisnya kayak apa ya, bannya, kemudian rem, shock semuanya, disc brake ya semuanya, tangki dan sebagainya semuanya masih original aslinya R15 ya. Kalau spek elektrisnya dia ini pakai baterai tegangan 64 volt 75 Ah ya, jadi kapasitasnya sekitar 4,2 kWh. Terus BLDC-nya ini tipe hub ya guys. Sorry ada sepeda nyembil ya. Ini BLDC-nya tipe hub, jadi dia langsung dipasang di roda belakang ya. Jadi ini pakai merek Yuma. Untuk BLDC-nya Yuma 3kW ya guys. Jadi sudah sesuai dengan spek baterainya. Terus dia controller pakai Fotol EM100 ya guys, jadi dia maksimal 100 ampere. Terus apalagi ya, semua kelistrikan, jadi ini tangkinya ini sebenarnya udah nggak ini ya, nggak ada isinya. Jadi ini cuman ini pengen saya buat jadi bagasi ya, mau ke tukang bengkel body gitu, nanti bikin body baru ya, mungkin nggak dari kaleng ya, bisa dari white carbon atau apa gitu ya, kita buat nanti ini bisa jadi bagasi guys. Untuk ininya, wah tangkinya ini cukup gede ya, kalau buat bagasi mantap ini. Terus nah untuk kita mungkin jelasin ininya ya, fiturnya ya. Jadi ini pakai cara ngidupinnya, dia pakai MCB ya, MCB di bawah sini. Sorry nggak bisa di video, nggak bisa ketangkap kamera ya. Ini MCB biasa sih, kayak MCB rumah itu ya, untuk ngidupin listrik ya. Kita nyalain aja. Nah ini untuk safety ya guys. Jadi kalau nggak dipakai lama itu dihidupin, dimatiin. Sorry, kalau nggak dipakai lama dimatiin ya guys. Nah terus ini kunci kontaknya masih pakai kunci kontak biasa. Kemarin mau pakai keyless sebenarnya, cuman kayaknya mahal ya, sekitar 3-4 jutaan ya satu modul keyless itu. Kayaknya masih nggak worth it aja ya, jadi pakai kunci kontak biasa yang orinya kita on kan. Nah ini untuk kita memang nggak pakai ini ya guys, apa namanya, sorry, kita nggak pakai speedometer. Sebenarnya ini ada ya, speedometer yang bisa dipakai untuk motor listrik, kendaraan listrik itu ada sih sebenarnya. Nah cuman dia apa namanya, kita nggak pakai ya kemarin ya. Sebentar, ini kok nggak nyala ya. Oke. Nah cuman kita ngirit budget ya kemarin, sekitar 1-2 juta untuk beli speedometer. Nah, sementara speedo ori-nya itu nggak bisa dipakai guys. Jadi ini aku cuma pakai ini LCD Supernova, kelihatan nggak ya? Ya nggak terlalu kelihatan ya, sorry. Jadi ini LCD Supernova. Jadi ini cuman bisa nampilin ya lumayan lah tegangan baterai ya, sama persentase baterai. Jadi nggak ya, masih manfaat lah ya, walaupun nggak terlalu gede-gede amat tampilan. Jadi ini emang nggak ada tampilan
kecepatan dan kawan-kawan kita belum pasang ya. Rencana ada sih, kita nanti akan pasang. Cuma nanti nunggu budget. Jadi ini cuman pakai LCD ya untuk indikator baterai ya guys. Jadi ini kemarin tadi habis kita cas ya. Ini mungkin aku bacain aja ya. Ini indikatornya sudah sekitar 70% ya baterainya. Tegangannya 64 volt. Oke, ini nggak terlalu urgent sih untuk di ini ya, untuk dibahas ya. Itu hanya indikator aja. Nah, mungkin yang mau kita tunjukin ini lampunya pakai LED ya guys, pakai lampu LED. Terus ini high beam, low beam ya. Terus ratingnya ya, lampu sein kita pakai lampu LED juga. Terus yang penting ini fiturnya ya. Jadi ini motor ketika di on ya, ini nggak bisa langsung jalan guys. Nah ini kita gas nggak bisa langsung jalan. Jadi prinsipnya harus safety ya, sama dengan motor BBM. Kita kontak on nggak bisa langsung jalan, dia harus kalau di motor BBM di starter ya, di on kan lah engine-nya gitu ya, nggak bisa langsung gas. Ini juga biar aman. Jadi ini untuk hidupnya kita pencet ini yang tombol merah ya. Jadi ini seperti starter gitu ya di motor BBM, tapi nggak ada suaranya. Kita pencet aja, tit ya, satu kita pencet, ini udah bisa digas. Nah itu guys. Nah ini suaranya ya, BLDC Yuma. Jadi ini ada fitur maju dan mundur ya guys. Kalau ini maju ya. Nah, ini jadi suaranya dinamanya kayak gini. Kita coba blayer dikit ya. Nah kayak gitu suaranya nih, BLDC Dynamo Yuma 3 kW ya guys. Nah, cuman nanti kalau di jalanan nggak kedengeran ya, karena dia kalah ya dengan suara motor lain ya. Pastinya akan kalah dengan motor lain. Nah nanti teman-teman bisa kalau mau mau bikin motor listrik kayak gini, bisa dipasang sound booster ya, biar keren. Atau bisa pakai knalpot elektrik juga bisa, tapi di sini kita lebih suka yang silent ya, jadi lebih keren, lebih nggak berisik lah. Ini ada fitur mundur juga guys. Jadi ini kita pencet yang ini ya, update-nya ya, kita pencet ini juga fitur mundur nih. Jadi ini mundur guys. Nah ini di gaspol pun dia kecepatannya segitu ya. Jadi ini sangat manfaat banget buat kita ketika pengen parkir mundur ya guys. Kan motornya berat ya. Ini bobotnya tuh hampir mirip sih sama aslinya, 130-an ya, 130 kilo. Nah ini coba kita lihat mundurnya ya, kayak gini. Kan? Jadi ini motor bisa mundur guys, walaupun teman-teman boncengin teman yang gede gitu ya, yang mungkin agak berat ya, kalau kita undurin pakai kaki ya, bisa pakai elektrik ya. Nah kalau mau dimajuin kita pencet lagi tombol yang tadi sama. Coba kita dengerin suaranya lagi ya, mulai dari kecepatan rendah sampai tinggi ya. Jadi ini kecepatan rendah guys, suaranya keren ya, kayak robot gimana gitu ya. Ini BLDC Yuma 3 kW, kita naikkan sedikit speednya. Mantap, gaspol, makin kencang. Cukup ngeri guys kalau lama-lama. Ini powernya bisa sampai, torsinya ini kemarin di simulasi di dyno test itu bisa sampai 20 lebih guys. Jadi torsinya bisa sekitar 2 sampai 3 kali lipat ya torsinya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, ini untuk fitur kopling ini tetap aku pakai ya di sini. Nah, coba lihat teman-teman. Nggak ada kabelnya guys. Jadi ini mati di sini, nggak ada kabel. Cuman dia di sini ada switch elektrik ya.
Di sini ada switch elektrik. Nah, ini fungsinya kayak kopling motor, jadi kopling virtual, bukan virtual ya, kopling secara elektris gitu ya. Jadi ketika ini kita pencet ya guys, jadi dia akan switch, jadi saklarnya akan meng-off-kan si BLDC atau dinamonya sementara. Jadi ini kayak netral ya. Coba kita tes ya, misalkan ini aku gas ya, aku gas kenceng nih. Nah, terus pakai tangan dua ya, agak susah. Jadi ini misalkan aku gas ya, ketika koplingnya aku tekan ya, dia langsung berhenti otomatis. Coba kita lihat ya, aku kencengin, langsung aku tekan kopling. Nah, ini mesin masih muter, pencet kopling ya, tuh langsung mati guys. Coba kita ulangi lagi. Jadi prinsipnya kayak nge-netral. Ini bedanya kalau di kopling sama enggak ya. Ini enggak aku kopling. Nah, dia akan berhenti sesuai motornya berputar sendiri ya, jadi akan berhenti sendiri. Nah, dia akan berhenti. Nah, bedanya kalau aku kopling ya, kalau kita kopling dia akan langsung berhenti otomatis, kayak dinetralin gitu. Nah, nih. Set set, oh, langsung berhenti. Nah, itu fiturnya, fitur kopling secara elektris. Dan ini juga aku pakai pasang switch juga di standar ya, di ya standar samping. Jadi ketika standarku hidupin kayak gini, dikasih saklar ya, switch. Ini switchnya kayak gini. Jadi kayak switch di Matic ya. Coba kita dengerin. Nah, itu ada suara kayak tik 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 gitu ya. Nah, itu suara switchnya guys. Nah, jadi kalau standarnya ini aku standar ya, dia otomatis menghidupkan, mengaktifkan si switch ya. Jadi dia nggak bisa digas. Coba kita lihat. Oh, nggak bisa digas ya. Dia kayak Matic, jadi safety ya, ini fitur yang penting juga ya. Ini nggak bisa digas ya, jadi ketika di standar dia nggak bisa digas. Coba kita balikkan standarnya. Oke, kita gas, jalan lagi ya, kayak Matic, safety banget pokoknya. Karena ini powernya gede ya soalnya ya, jadi kalau bahaya banget kalau nggak dikasih fitur itu. Jadi fiturnya tadi ada mundur ya, kemudian kopling elektris sama standar safety. Oke, apalagi ya? Ya paling itu aja sih fitur-fiturnya. Jadi mudah-mudahan bisa ngasih apa ya? ngasih info ya buat teman-teman, biar mungkin dari teman-teman pengen bikin konversi motor listrik juga. Nanti bisa, moga-moga bisa jadi inspirasi ya. Yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe channel ini ya, Kings Review. Di channel ini kita akan bahas ya khususnya roda 2 ya. Jadi di beberapa bisa beberapa seperti sepeda ya, kemudian motor listrik, motor BBM dan sebagainya. Kita akan bahas di situ. Dan nggak menutup kemungkinan juga kita akan bahas-bahas yang lebih menarik ya. Silakan teman-teman subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Thank you sudah join atau sudah menyimak ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan nonton video kita terus, thank you banget. Yang sudah komen juga thank you banget. Maaf kalau belum bisa balas komennya teman-teman ya, karena ya terbatas waktu dan kendala karena juga ada kerja ya. Jadi adminnya juga belum ada ya. Jadi terima kasih banget pokoknya supportnya dari teman-teman sekalian. Thank you.